Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam acara MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi, walaupun dalam kondisi daring atau online. Sebelum memulai materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Surya Fadila, status saat ini sebagai pembantu pembina gerakan pramuka di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Selain itu, kakak juga ikut terlibat di dalam beberapa organisasi kepramukaan, yaitu Dewan Kerja Cabang Pramuka Kota Sukabumi dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai materi kepramukaan pada hari ini. Pada dasarnya kakak akan mengenalkan apa sih pramuka dan apa kepramukaan itu. Secara umum, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yaitu anak muda yang selalu berkarya, yang kreatif, yang memiliki karya nyata untuk lingkungannya sendiri. Menurut sejarah kepramukaan, pramuka pertama kali dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu Bapak Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengatakan bahwa pramuka ini merupakan poromuko, yaitu dalam bahasa Jawa yang berarti prajurit perang pada garda terdepan. Jadi pramuka ini merupakan salah satu volunteer atau pionir dari perang pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Adapun pramuka sendiri, kata pramuka sendiri pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1961. Jadi tahun pertama pramuka dibentuk. Nah, adapun perlu kakak-kakak atau adik-adik ketahui bersama bahwa tingkatan kepramukaan ini sangatlah panjang. Dari kalau misalkan sekarang ada prasiaga, ada siaga, ada penggalang, penegak, pandega sampai anggota dewasa. Ini kalau misalkan siaga umurnya 7 sampai 10 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SD biasanya di Indonesia. Dan sekarang banyak sekali TK-TK atau taman kanak-kanak yang menjalankan pendidikan kepramukaan, yaitu bisa disebut prasiaga. Dan penggalang umur 11 sampai 15 tahun, penegak 16 sampai 20 tahun, pandega 21 tahun sampai 25 tahun, dan anggota dewasa. Nah, anggota dewasa ini bisa di atas 25 tahun atau bisa di bawah 25 tahun tetapi sudah menikah. Dan kakak-kakak harus ketahui bersama, atau kakak-kakak dan adik-adik harus ketahui bersama bahwa kepramukaan ini merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib atau pendidikan wajib bagi siswa-siswi di Indonesia, karena Mendikbud menetapkan bahwa pramuka ini salah satu pendidikan yang wajib dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan pada tingkatannya, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, dan sebagainya. Sejarah panjang pramuka di Indonesia. Dahulu pada tahun 1912 di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini muncul cabang Netherlands Padvinders Organisasi, lalu berganti nama menjadi Netherlands Indies Padvinder Vereniging, jadi kepanduan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1916 ada Javanese Padvinders Organisasi lahir, disusul kepanduan dari berbagai organisasi pergerakan lain. Kemudian pada tahun
1923, Nationally Pathfinders Organisasi atau NPO dibentuk di Bandung dan Young Indonesian Pathfinders Organisasi JIPO di Jakarta. Kemudian pada tahun 1926 peleburan antara NPO dan JIPO menjadi Indonesian Nationally Pathfinders Organisasi atau INPO. Nah, pada tahun 1928 persaudaraan antara Pandu Indonesia atau PAPI dibentuk lalu berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Dan tepatnya pada 1945 Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Solo melahirkan Gerakan Pandu Rakyat Indonesia atau GPRI. Kemudian Ikatan Pandu Indonesia IPINDO dicetuskan pada 1953 menjadi anggota kepanduan sedunia, yaitu di bawah WOSM, World Organization of Scout Movement. Kemudian Presiden Soekarno menetapkan seluruh kepanduan di Indonesia dilebur menjadi Praja Muda Karana, yaitu pada tahun 1961, tepatnya 14 Agustus tahun 1961. Nah, itu sejarah singkat kepramukaan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang sejarah singkat kepramukaan. Adik-adik sekalian, tujuan gerakan pramuka yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki jiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Jadi pada dasarnya pramuka ini untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas kesehatan adik-adik sekalian. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, orang-orang yang ikut pramuka pasti kebal akan corona. Kenapa? Karena tadi disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Jadi insya Allah bebas dari corona kalau orang-orang pramuka. Kemudian B, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan setia, patuh dan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi orang-orang pramuka itu patriot yang sopan dan kesatria sesuai dengan dasar dharma pramuka. Dan adik-adik yang harus ketahui bersama, prinsip dasar gerakan pramuka yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan dasar dharma kesatu dan trisatya. Kemudian peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi kalau misalkan orang-orang pramuka berada di alam, berada di lingkungan sekitarnya, pasti akan saling melindungi, saling menjaga satu sama lainnya. Kemudian peduli terhadap dirinya sendiri, yaitu tadi seperti kakak sebutkan bahwa memiliki pola hidup bersih dan sehat. Kemudian taat kepada kode kehormatan gerakan pramuka, yaitu Trisatya dan dasar dharma itu sendiri. Adik-adik harus ketahui bersama, metode gerakan pramuka ini metode pembelajarannya sangat beragam. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan gerakan pramuka, yaitu Trisatya dan dasar dharma. Yang kedua, belajar sambil melakukan atau sering kita sebut learning by doing. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing anggota gerakan pramuka itu sendiri. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang, misalkan flying fox, tubing, raffling, arung jeram, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari bersama itu. Dan kemudian kegiatan di alam terbuka. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus. Misalkan tanda kecakapan khusus, misalkan TKK memasak, TKK berkemah, TKK survival misalkan, atau TKK beternak kelinci, beternak ayam dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bekal bagi adik-adik pramuka di masa yang akan datang. Kemudian pramuka juga mengenal dengan satuan terpisah antara putra dan putri, maka kompetisi pun dipisahkan antara putra dan putri, jadi tidak disatukan. Adik-adik sekalian, kakak memiliki sedikit video motivasi bagi adik-adik sekalian. Mari kita dengarkan bersama.
Adik-adik sekalian, kakak memiliki quotes untuk adik-adik pramuka. Apa itu quotesnya? Yaitu seorang penakut takkan sanggup mengekspresikan karya dalam hidupnya karena ia lebih mengistimewakan rasa takutnya dibanding keberanian yang seringkali membuatnya lebih hidup. Jadi belum apa-apa takut, belum apa-apa takut. Gimana mau bisa mencoba, gimana mau bisa sukses kalau sebelum kita melakukan adalah rasa takut yang terlebih dahulu. Misalkan adik-adik pengen berwirausaha tapi takut rugi misalkan, atau misalkan ada kegiatan di alam, flying fox, rappelling, tubing misalkan, adik-adik takut, maka adik-adik tidak akan pernah mencoba kegiatan yang menantang tersebut gitu. Makanya hayu kita lawan rasa takut dengan gerakan pramuka. Adik-adik sekalian, sepengalaman kakak, pramuka ini build the experience, not experiment. Jadi adik-adik bukan kelinci percobaan ya dalam hal ini. Jadi karena kegiatan-kegiatan pramuka ini sudah terukur, teruji, dan menghasilkan generasi-generasi bangsa yang sangat luar biasa di Indonesia. Kemudian satu lagi, pramuka make a dream come true. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang mengenyam pendidikan kepramukaan menjadi orang sukses. Dalam sejarah ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu pramuka dari dulunya, pramuka sejati. Kemudian Bung Tomo juga seorang pandu atau seorang pramuka. Nah, menurut sejarah banyak mengatakan bahwa pramuka ini salah satu volunteer atau pionir terjadinya Sumpah Pemuda. Jadi orang-orang pramuka ini yang pertama kali mencetuskan Sumpah Pemuda itu sendiri. Dan perlu ketahui bersama bahwa pengibar bendera merah putih pertama yaitu adalah orang-orang pramuka, di mana mereka mengibarkan bendera merah putih di saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, satu lagi, orang-orang pramuka ini tinggi moral, kuat mental, manusia pantang menyerah, tegar jiwanya, berpegang teguh pada satya dan dharmanya. Jadi orang-orang pramuka ini pasti dan harus setia pada dasar dharma gerakan Trisatya dan dasar dharma gerakan pramuka. Tidak boleh melenceng dari itu semua, karena orang yang setia dan patuh terhadap Trisatya dan dasar dharma 100% dijamin akan menjadi orang sukses. Tidak akan menjadi pengangguran, tidak akan menjadi orang-orang yang berkhianat terhadap bangsa. Insya Allah dengan ikut pramuka, adik-adik akan memiliki jiwa kesatria, jiwa patriotik, setia terhadap NKRI. Dan harus adik-adik ketahui bersama, pada tingkatan penggalang ini merupakan salah satu momentum paling berharga dan luar biasa untuk adik-adiknya. Kenapa? Karena ketika usia penggalang banyak sekali kompetisi dan mengasah skill, baik hard skill maupun soft skill adik-adik semua. Mungkin itu saja dari kakak. Adapun banyak salah kata, banyak ucap yang sering kakak ucapkan, kakak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.